沈むように溶けてゆくように二人だけの空が広がる夜に Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan koperasi dan BMT atau Baitul Mal wa Tamwil yang meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macamnya dan mekanisme kerjanya. Oke, jadi langsung aja kita simak materinya. Yang pertama, dalam bentuk pengertian. Pengertian koperasi. Menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967, yang dimaksud koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi adalah salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Koperasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan atau kepentingan bersama. Pendirian koperasi berdasarkan azas kekeluargaan dan gotong royong, khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan, baik berupa barang maupun jasa. Sedangkan pengertian Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. BMT merupakan suatu lembaga ekonomi kerakyatan yang beranggotakan seorang atau badan hukum berdasarkan prinsip syariah dan kekeluargaan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya dalam bentuk dasar hukum. Dasar hukum koperasi. Terdapat 3 dasar hukum yang menjadi landasan gerak koperasi, yakni yang pertama, landasan ideal Pancasila, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian Bab 2 Pasal 2. Yang ketiga, landasan moral, yakni kesetiakawanan dan kekeluargaan. Sedangkan dasar hukum Baitul Mal wa Tamwil atau BMT dalam Islam dikemukakan bekerja sama dan bekerja samalah dalam kebaikan dan takwa dan janganlah bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Ma'idah. Baitul Mal wa Tamwil atau BMT merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dimaksud oleh karena lembaga ini sebagai wadah kemitraan, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sangat tersedia dalam Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW sekedar membolehkan, tetapi juga tidak memberikan motivasi dengan sabdanya dalam hadis yang berbunyi, "Aku atau Allah merupakan pihak ketiga yang menyertai untuk membantu dan membantu kemitraan antara kedua pihak selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lainnya. Jika salah satu pihak telah melakukan pengkhianatan terhadap mitranya, maka aku atau Allah keluar dari kemitraan tersebut." Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Selanjutnya dalam bentuk macam-macam. Macam-macam koperasi. Dari segi tujuan, koperasi dibedakan atas koperasi produktif. Yang pertama, koperasi produktif, yaitu orientasi tujuan usaha demi produktifnya anggota yang tergabung di dalamnya. Produksi ini dapat dilakukan di bidang jasa juga barang, seperti di bidang pertanian, industri, dan jasa-jasa tertentu lainnya. Yang kedua, koperasi konsumsi, yaitu bentuk pusat menyediakan kebutuhan barang-barang pokok sehari-hari seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dalam bentuk barang lainnya. Jenis koperasi ini banyak dilakukan atau diusahakan oleh karyawan suatu perusahaan dan menyediakan berbagai kebutuhan para anggotanya.
Yang ketiga, koperasi simpan pinjam, yaitu menyimpan dan meminjamkan sejumlah dana untuk para anggotanya. Koperasi jenis ini disebut juga dengan koperasi kredit. Dari segi varian usaha, koperasi dikategorikan pada dua, yakni koperasi tunggal atau hanya menjalankan satu usaha dan koperasi serba usaha menjalankan penjualan dalam berbagai bidang, misalnya melakukan pembelian. Sedangkan macam-macam Baitul Mal wa Tamwil atau BMT tidak dikategorikan dalam beberapa macam-macam, melainkan hanya dikenal satu jenis atau macam Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, yaitu yang berdasarkan konsep demi kesejahteraan para anggota. Sedangkan produk pada Baitul Mal wa Tamwil atau BMT 1 dan lainnya seperti tabungan anggota, peminjaman dana dan sebagainya sama dengan jasa atau produk yang dikeluarkan oleh koperasi. Namun ada hal yang membedakan dengan koperasi, yaitu bahwa Baitul Mal wa Tamwil dapat mengelola dana zakat, infak dan sedekah, hibah, wasiat serta wakaf anggotanya. Yang terakhir dalam bentuk mekanisme kerja. Mekanisme kerja koperasi. Yang pertama, syarat pendirian. Pendirian koperasi cukup sederhana, yaitu dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan dengan akta notaris, ditetapkan di kantor wilayah koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahannya. Yang kedua, struktur organisasi. Rapat anggota atau RAT menduduki posisi tertinggi dalam struktur organisasi koperasi. Di bawahnya terdapat para pengurus koperasi yang tidak lain merupakan hasil bentukan dari rapat anggota yang pertama kali dalam pembentukan awal koperasi. Rapat mengangkat pengurus dan pengawas sehari-hari diserahkan kepada pengelola koperasi. Yang ketiga, sumber dana. Secara umum, sumber dana koperasi adalah iuran wajib. Iuran yang diwajibkan kepada anggota untuk menyetornya dalam waktu tertentu. Simpanan ini dapat ditarik kembali dengan cara dan waktu yang ditentukan oleh koperasi, oleh anggota dasar atau anggaran rumah tangga atau AD atau ART, serta keputusan-keputusan rapat anggota tahunan atau RAT dengan mengutamakan kepentingan koperasi. Iuran pokok yang besarnya sama diwajibkan kepada para anggota saat hendak menjadi anggota koperasi. Simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama anggota yang bersangkutan masih aktif menjadi anggota koperasi. Selanjutnya, iuran sukarela, yaitu simpanan yang diterima non-anggota. Simpanan tersebut merupakan suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan kepada koperasi, mungkin oleh anggota atau bukan anggota atas kehendak sendiri. Selanjutnya, dari luar koperasi, misalnya badan pemerintah, perbankan, juga lembaga swasta lainnya. Yang keempat, keuntungan. Keuntungan koperasi adalah bunga yang dibebankan kepada peminjam. Semakin banyak uang yang disalurkan akan memperbesar keuntungan koperasi. Selain itu, keuntungan lainnya diperoleh dari biaya administrasi yang dibebankan kepada peminjam. Kemudian keuntungan juga dapat diperoleh dari investasi lain yang dilakukan di luar kegiatan pinjam-meminjam. Misalnya menempatkan uang dalam bidang surat-surat berharga. Pembagian keuntungan dalam koperasi simpan pinjam diberikan terutama kepada peminjam yang tidak berhak lalai memenuhi kewajibannya. Keuntungan akan diberikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam dalam satu periode. Semakin besar kredit, maka pembagian keuntungannya pun semakin besar pula. Demikian pula sebaliknya. Sedangkan mekanisme kerja Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Yang pertama, syarat pendirian. Untuk dapat mendapatkan suatu Baitul Mal wa Tamwil atau BMT adalah minimal 20 orang yang membuat kesepakatan dengan akta notaris, dikirim di kantor wilayah Kementerian Industri dan Perdagangan setempat untuk pengesahannya. Yang kedua, struktur organisasi.
Yang pertama ada musyawarah anggota tahunan atau MAT, yang kedua dewan pengurus, pada dasarnya adalah wakil dari anggota dalam melakukan atau melaksanakan hasil keputusan musyawarah tahunan atau MAT. 3. Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Landasan kerja Dewan Pengawas Syariah atau DPS ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN. Adapun fungsi utamanya meliputi sebagai penasehat dan pemberi saran dan atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah seperti penempatan produk dan sebagainya. Sebagai mediator antar Baitul Mal wa Tamwil atau BMT dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN atau Dewan Pengawas Syariah atau DPS provinsi. Mewakili anggota dalam pengawasan syariah. Yang keempat, Dewan Pengawas Manajemen. Yang kelima, pengelola atau manajemen atau direktur, staf, accounting, pemasaran, kasir, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sumber dana. Dalam halnya dengan koperasi, sumber dana Baitul Mal wa Tamwil atau BMT juga berasal dari anggota yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib, iuran sukarela, juga dari pihak luar misalnya dari investor, swasta, ataupun negara. Selain itu, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT juga mengelola dana dari hibah, waris, wakaf, zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat baik anggota maupun non-anggota. Yang keempat, keuntungan. Karena akad yang digunakan dalam hal ini adalah akad musyarakah, maka pembagian keuntungan pada Baitul Mal wa Tamwil atau BMT ini menggunakan sistem bagi hasil atau profit and loss sharing. Jadi itu tadi materi tentang perbedaan antara koperasi dan BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Untuk teman-teman semuanya sudah menonton video ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir